statistika ada dua, yaitu yang pertama statistika deskriptif adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contoh dari statistika deskriptif: 1. Diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi, frekuensi, diagram batang daun. 2. Statistika diferensial atau induktif adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil. Contoh dari statistika diferensial: 1. Analisis korelasi, 2. Analisis regresi, 3. Analisis variasi. C. Populasi dan sampel. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing, 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan mobil merek X, baterai XYZ tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai dalam statistika himpunan universal semesta dengan karakteristik tertentu disebut populasi. Untuk itu, kita dapat menggunakan untuk mengambil contoh yang dipilih dari populasi yang disebut sampel. Jadi, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Metode statistika tentang cara mengambil sampel yang tepat disebut teknik sampling. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel disebut statistik. Statistik inilah yang digunakan untuk menduga populasi. Nilai-nilai populasi disebut parameter. D. Jenis data. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka dari cara memperolehnya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek, contoh jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. B. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek, sebagai contoh data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. 2. Data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut, data yang bukan berupa angka non-numerik, misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, senang, kurang senang, tidak senang. 2. Data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut, data yang bukan berupa angka non-numerik, misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, senang, kurang senang, tidak senang. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan, diadakan aturan pembulatan sebagai berikut. A. Aturan umum, yaitu jika kurang dari 0,5 dihilangkan dan jika sama atau lebih dari 0,5 menjadi 1. Misal 3,48 dibulatkan menjadi 3. 2,5 dibulatkan menjadi 3. B. Aturan genap terdekat, yaitu kurang dari 0,5 dihilangkan, lebih dari 0,5 menjadi 1, dan sama dengan 0,5 dihilangkan jika angka yang mendahului genap atau menjadi 1, jika angka yang mendahului ganjil, misal 6,948 dibulatkan menjadi 6,9 sampai 1 tempat desimal. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. 2. Data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian, atau publikasi pihak lain. Skala pengukuran. Cara mengukur suatu variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja.
dalam kurung asal dapat dibedakan, tidak memiliki tingkatan. 2. Skala ordinal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. 3. Skala interval. Angka yang diberikan pada objek variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. 4. Skala rasio. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila angka 0, maka berarti benar-benar 0, tidak ada atau kosong.